Namo Wignamastu Namah Sidam Om Namah Shivaya Namah Budaya Om Saraswati Sidiasu ya Namah. Inggih ringgalah puniki tidak akan membicarakan tentang Eke Jati dan Dwi Jati. Kalau kita berbicara tentang Eke Jati dan Dwi Jati, kata yang menjadi pokok di sana adalah kata jati, di mana menurut arti kamusnya kata jati tersebut adalah artinya kelahiran. Kelahiran yang terjadi di dunia ini sudah tentu karena pertemuan antara Purusha dan Perdana. Nah, seperti misalnya di Buana Agung ada Purusha Perdana, di Buana Alit juga ada Purusha Perdana. Kalau pertemuan Purusha dan Perdana di Buana Agung, seperti sebagai contoh misalnya antara manusia laki dan perempuan bertemu melahirkan manusia, antara hewan dengan hewan melahirkan hewan berjenis-jenis di sana. Nah, kelahiran-kelahiran inilah yang disebut dengan kelahiran Eke Jati. Nah, kadang sering kali terjadi salah penafsiran di masyarakat bahwa mungkin ketika jero mangku, baru winten jero mangku, barulah disebut dengan Eke Jati. Padahal menurut sastra itu agak keliru, karena semua yang lahir di dunia ini karena pertemuan Purusha Perdana disebut dengan Eke Jati. Sedangkan jero mangku pewintenannya sendirilah yang disebut dengan pewintenan Eke Jati. Nah, mari kita bicarakan tentang Dwi Jati. Nah, jati yang kedua adalah lahir karena pertemuan Purusha Perdana di Buana Alit. Nah, seperti tadi dibicarakan Purusha dan Perdana di Buana Agung, begitu jelas kita bisa melihat. Sedangkan Purusha dan Perdana yang di Buana Alit mungkin sangat susah kita untuk mengetahuinya. Kalau dalam tatanan yang disebut dengan Purusha di Buana Alit, yaitu adalah dimulai dari Nabi, kemudian Hridaya, Kanta, Sabtudwara, Brumadya, Siwadwara sampai tungtung rambut. Kadang disebut dengan Bor, Buah, Suah, Maha, Jana, Tapa, Satya, Loka. Nah, itulah yang disebut dengan pemargin Purusha atau Purusha, pemargin Atma di sana. Sedangkan yang disebut dengan Perdana, Perdana sekalinya adalah tubuh kita. Perdana ini sekalinya adalah pemargin pikiran, dimulai dari Kundalini sampai dengan di Sahasra Cakra atau di Usean. Sedangkan tempat-tempat pertemuannya mungkin yang pertama adalah di Nabi, ada di Kanta, sampai semua adalah merupakan pertemuan di Siwadwara lah yang pertemuan terakhirnya, di mana di sana artinya Dewa Sadesiwa berstana bertemu dengan Dewi Gayatri. Dewi Gayatri adalah perjalanan puncak terakhir daripada Perdana, karena kalau kita berbicara tentang Perdana, dimulai dari Betara Brahma juga punya Perdana, Betara Wisnu juga ada perdananya, Dewa Brahma mungkin Dewi Saraswati, Dewa Wisnu mungkin Betara Sri, Dewa Iswara ada, sampai dengan puncaknya Dewa Sadesiwa, Purusha dan Perdana. Purushanya adalah Dewa Sadesiwa, Perdananya adalah Dewi Gayatri. Nah, sedangkan sudah ditungtung rambut sudah dianggap tunggal, sama dengan tunglukan aksara, di mana ongkarinya ditungtung rambut kemudian menjadi Ang-ah, Ardhanariswari, Dewa Sadesiwa, Dewi Gayatri, kemudian turun-turun. Pas tingkat-tingkat Perdananya, puncaknya adalah terakhir Dewi Gayatri dan Dewi Sadesiwa. Makanya kadang mantram Gayatri disebut mantram yang sangat sakti, karena merupakan penelah daripada atau akhir daripada perjalanan Perdana. Menurut ketatuan kita, Perdana umumnya digunakan untuk kesaktian di sana, karena pikiran itu memang dilambangkan sangat sakti memang. Makanya menurut ketatuan Buddha, sama seperti kalau kita melihat cerita Buddha bagaimana Biksu Tong betapa susahnya untuk mengendalikan pikirannya untuk menjadi Buddha. Demikian juga ketika Bharatayuddha. Arjuna bagaimana harus dinasihati oleh Sri Krishna, karena pikiran inilah yang
paling banyak merecoki atma sendiri. Nah, menurut sama seperti kelahiran, ketika bayi dilahirkan sangat suci, nah bisa disebut kerti juga. Nah, setelah lahir mungkin berkembang karena pengaruh pikiran, mulai ada sifat indera, kemudian meningkat bisa sampai dia menjadi kali juga. Nah, pada suatu saat kalau dia tidak bisa membalikkan untuk menjadi kerti juga kembali, nah mungkin akan jatuhnya ke neraka. Nah, itulah kadang mungkin sifat pikiran. Nah, cabang-cabang perdana inilah juga sangat banyak, ada dari kiri, mungkin dianggap dari berawa, ada dari kanan. Nah, umumnya kalau pemargin perdana itu menggunakan kekuatan pikiran. Nah, mungkin kalau di Bali digunakan untuk balian musada, mungkin tukang terang, artinya yang untuk power lah, mungkin untuk tenaga dalam. Di Berawa mungkin untuk kesaktian, untuk raja mungkin. Sedangkan kalau di Sabda di pelajarannya di Sabda Atma, nah kebanyakan untuk kelepasan dan kemoksan. Nah, makanya kalau di pelajaran kesulihan, lebih banyak penekanannya adalah di Sabda Atma. Nah, mungkin untuk balian dan lain sebagainya, nah mungkin kebanyakan di Kundalini, karena Kundalini memang pikiran paling sakti. Nah, pertemuan antara Purusa Perdana, nah mungkin kalau lebih mengutamakan di Purusa, karena nah itulah jalan kelepasan dan jalan kemoksan. Nah, hasil daripada dalam perjalanannya itulah yang disebut dengan Dwi Jati. Nah, sama seperti ketika orang melakukan meditasi dari banyak duduk asana, pranayama, pratyahara, perenungan sampai dalam, pada akhirnya bisa bertemu antara Purusa dan perdananya. Nah, inilah yang disebut dengan Dwi Jati. Makanya ketika mungkin orang-orang zaman dulu ketika tantra belum begitu berkembang, nah mungkin orang untuk menjadi Dwi Jati lebih banyak lewat artinya petapan dan peyoga. Nah, mungkin ketika tantra masuk, nah mungkin dibarengi dengan upacara dan upakara. Nah, sedangkan kembali itulah karena kalau di perdana, karena sifatnya jauh lebih banyak, karena pikiran yang digunakan lebih rawan untuk artinya menimbulkan keegoan kembali, sedangkan di Purusa untuk pelepasan keegoan. Nah, puncak daripada pencapaian antara pertemuan Purusa Perdana inilah yang disebut dengan Dwi Jati. Nah, makanya belum tentu juga orang yang belum melinggih tidak menemukan Dwi Jati. Nah, belum tentu juga orang yang melinggih bisa menemukan Dwi Jati. Makanya ketika orang melinggih itu banyak kepadanan kata yang digunakan. Misalnya ada apodgala, ada melinggih, ada mediksa, ada medui jati. Nah, anggap kalau digunakan kata apodgala, nah apodgala itu kan menurut arti kamus adalah menjadi pengikut siwa. Nah, kan banyak seperti zaman dahulu kalau orang karena pengaruh tantra yang sangat kuat, nah sebelum orang melinggih itu tidak diperkenankan untuk belajar dulu, baru setelah melinggih baru diperkenankan belajar. Nah, mungkin ketika orang mungkin ada juga yang melinggih karena kekuatan vibrasi nabenya, nah ketika ditepak, nah mungkin bisa langsung menemukan Dwi Jati. Nah, ada mungkin orang yang sebelum melinggih pun dia sudah menemukan kedwijatiannya. Nah, itu kembali kepada kejujuran tiap orang. Nah, mungkin yang tidak berani artinya untuk memberikan ketegasan, artinya nah ketika melinggih menyebut dirinya apodgala, Dwi Jati dan lain sebagainya, itu kembali kepada pribadi suang-suang. Nah, puncak daripada perjalanan spiritual itulah, karena ketika orang melakukan meditasi menemukan samadhi, nah itulah yang disebut dengan Dwi Jati. Nah, walaupun mungkin secara
kita tidak bisa bicarakan pada tahap mana itu pencapaian yang, karena tingkat pertemuannya kan banyak, anggap mulai dari Burloke, pertemuan setara dengan Dewa Brahma dan Wisnu, buah Loke, Suah Mahajana Satya. Nah itu mungkin yang tidak akan bicarakan. Nah kadang mungkin kalau perjalanan di Purusa itu memerlukan artinya kerendahan hati, makanya sering yang beberapa suling yang mengatakan begitu, nah tidak mau melukat juru mangku, nah penel malih ya gilukat, karena mungkin pelukatan sekali, nah sudah dia tidak perlukan karena sudah lewat artinya. Nah mungkin kalau secara tatanan kemasyarakatan, kedati pun mungkin orang yang belum melinggih mungkin sudah menemukan kedwijatiannya, nah mungkin di masyarakat dia tidak akan diakui karena mungkin tatanan guru di lemah. Nah menurut, karena pengaruh tantra mungkin harus ada guru rupake, sudah tentu ada guru pengajian. Nah itulah guru nabe, guru swadhyaya. Sebenarnya yang paling tinggi tatanannya kan adalah guru swadhyaya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah diharapkan kan itulah yang berbicara dan di dalam tubuh kita, karena mungkin pertemuannya akan melahirkan apa, mungkin melahirkan jenane. Nah mungkin anggaplah karena pengetahuan ketuhanan yang ada di buku kan ditulis berdasarkan penelusuran pencapaian perjalanan spiritual seseorang, karena makanya apa yang ada di buku tentu ada di Buana Alit, karena kalau rajin kita umpamanya mencari ke Buana Alit, nah apapun yang ada di luar pasti ada di dalam. Nah sebagai sebuah kesimpulan, nah itulah artinya Eka Jati adalah pertemuan Purusa Perdana di luar, sedangkan Dwi Jati adalah pertemuan Purusa Perdana di dalam. Nah mungkin yang di dalam itu tadi Titang dan Purun membicarakan, nah itu hanya sebuah penggambaran kemanten. Nah Titang menggambarkan puniki sebagai pengetahuan kemanten. Nah dumugi napi sane Titang sampaikan puniki, nah wenten pikenohne janten sampun Titang berage manusia. Nah Titang kelintang tambat, nah wenten kirang iwang Titang surgang pengaksama. Nah Titang puptang untuk para musanti. Om Santi Santi Santi. Om.